Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kambre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 42. Di bab 42 ini pembahasannya adalah tentang kaku jejak. Kata kaku itu artinya adalah furniture atau perabot rumah tangga. Kalau kata jejak itu artinya adalah pemproduksian atau pembuatan. Jadi kalau ada kata kaku jejak itu artinya adalah pemproduksian atau pembuatan perabot rumah tangga. Kita langsung aja, ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya. Percakapan dua orang laki-laki. Yang laki-laki pertama ini berkata, panjang nimi muraku hasyat saya. Ya, kata panjang nim itu artinya adalah, kita anggap aja itu mandor itu ya, Pak Mandor. Itu adalah partikel subjek ya pun. Panjang nimi, kata raku hasyat saya. Jadi kalau ada kata kerja ya pun, di sini ada kata kerja, belakangnya itu ada kata raku hasyat saya, itu artinya adalah menyuruh untuk ya. Kalau kata kerja di depannya, misalnya kata mokta itu makan. Jadi kalau babel mogeraku hasyat saya itu artinya adalah menyuruh makan nasi. Kata kada itu pergi. Kalau karaku hasyat saya artinya adalah menyuruh pergi. Itu kalau di depannya kata kerja. Tapi kalau di depannya itu bukan kata kerja, raku hasyat saya ini kita artikan sebagai katanya atau mengatakan bahwa. Karena ini di depannya itu mu itu bukan kata kerja ya ya. Mu itu adalah pengganti dari kata benda, belakangnya adalah raku hasyasaya, itu artinya adalah katanya atau mengatakan bahwa, seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan ini partikel i yang kita penggal, panjang nimi muraku hasyasaya, jadi Pak Mandor itu mengatakan apa, seperti itu ya. Jadi bukan kok Pak Mandor menyuruh apa, itu bukan, karena ini kata benda bukan kata kerja. Jadi Pak Mandor mengatakan apa? Unel kaji tujang cakobel ketnel sui senyaku asyat saya. Kalau ini raku asyat saya itu mengatakan bahwa, kalau ini nenyaku asyat saya itu artinya adalah bertanya bahwa. Ya beda ya. Kalau ini mengatakan bahwa, kalau ini bertanya bahwa. Jadi Unel kaji tujang cakobel ketnel suinenyako hasyajoyo. Jadi artinya itu adalah Pak Mandor, ini sebagai penggantinya itu adalah Pak Mandornya nggak ditulis ya, tapi ini kita artikan Pak Mandor itu bertanya bahwa el-suit itu artinya bisa. Pak Mandor itu bertanya bahwa apakah bisa ketneta menyelesaikan pekerjaan pengecatan sampai hari ini, seperti itu ya. Jadi Pak Mandor mengatakan apa? Pak Mandor itu bertanya bahwa apakah bisa menyelesaikan pekerjaan pengecatan sampai hari ini, seperti itu ya ya. Terus tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 42 ini adalah bentuknya kata kerja, belakangnya itu ada el-kabwa, itu artinya adalah khawatir bahwa. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata el-kabwa, itu artinya adalah khawatir bahwa. Terus tata bahasa selanjutnya itu adalah bentuk nenyako atau nyako hata, itu artinya sama seperti yang tadi ya, itu artinya adalah bertanya bahwa. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata nenyako hata, itu bertanya bahwa. Ya, sampai sini nanti kita bahas di belakangnya ya untuk lebih rincinya. Sekarang kosakata yang akan kita pelajari di bab 42 ini adalah kaku jejak jumbi kualian ohwi. Jadi ohwi itu kosakata yang berkaitan dengan persiapan pemproduksian ya, atau pembuatan furniture atau perabot rumah tangga. Terus kosakata yang kedua itu adalah kaku yama mit tojang cakap kualian ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan pengecatan dan pemolesan perabot rumah tangga. Lalu munwawa jangbo budaya dan informasinya di bab 42 ini adalah tentang built-in kaku. Kata kaku itu furniture atau perabot rumah tangga. Kata built-in berasal dari kata bahasa Inggris ya. Ini kita anggap artinya adalah bawaan. Jadi built-in kaku itu adalah furniture bawaan, seperti itu. Lalu target pembelajarannya di bab 42 ini adalah tentang kaku jejak jumbiete malal suita. Kita dituntut untuk el-suit bisa mengatakan atau bisa berbicara tentang
persiapan pemproduksian atau pembuatan furniture. Lalu target pembelajarannya yang kedua itu adalah tentang 가구요마 및 도장 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang pekerjaan pengecatan dan pemolesan furniture. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 어휘 ya 여러분, yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu ini adalah tentang 가구 제작 준비 관련 어휘. Jadi 어휘 itu kosakata, 관련 itu yang berkaitan. Jadi kosakata yang berkaitan dengan persiapan pembuatan furniture. Yang pertama itu ada kata 원목 atau mukje, itu artinya adalah kayu, ya kayunya itu. Terus ini ada kata kili, kili itu adalah panjangnya, ya panjangnya ini ya. Terus ada kata pok, pok itu adalah lebarnya, lebar kayunya itu. Terus ada kata tuke, tuke itu adalah ketebalan, ya ketebalan kayunya ini. Terus ada kata sentimeter, itu sentimeter. Terus ada kata milimeter, itu adalah milimeter. Terus ada kata inci, itu inci, ya. Dari sini paham ya. Terus kita lanjutkan, ini ada alatnya ya 여러분. Alatnya ada tabletop과 nalmul ya, sorry nalmul. Jadi tabletop itu adalah gergaji yang di meja itu ya, biasanya untuk memotong kayu itu. Jadi ini adalah gergaji yang di meja, gergaji meja gitu aja lah ya, gergaji meja dan pisau gergaji. Jadi kalau ini tabletop itu adalah gergaji mejanya yang ini. Terus ini ada kata nalmul, itu artinya adalah pisaunya, ya pisau gergajinya yang bentuknya kayak ini ya, apa ini? Ya, pokoknya seperti inilah ya. Terus ini ada kata grinder, itu adalah grinder tangan seperti ini grinder. Terus ada kata TP, TP itu ketam. Kalau nggak tahu ketam itu adalah penyerut kayu. Biasanya itu kalau tukang kayu ini fungsinya untuk menyerut kayu ya, biar rata itu. Terus ada kata kel, kel itu adalah pahat. Terus ada kata klemper, itu penjepit seperti ini ya. Penjepit itu klemper. Terus ada kata cari, cari itu artinya adalah senilai, misalnya senilai berapa milimeter ya, seperti misalnya manon cari, berarti senilai manon, manon itu adalah 10.000 won, jadi manon cari senilai 10.000 won. Terus ada kata memoata, itu artinya adalah mencatat, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang latihannya ya 여러분. 빙간의 알맞은 도구를 골라 연결하세요. 골라 itu pilih ya, pilih peralatan yang benar pada pinggan ya, pinggan itu kolom kosong ini, lalu sambungkanlah, itu suruh menyambungkan. Berarti kita suruh memilih kosakatanya yang benar ini, lalu suruh menyambungkan. Ini udah saya kerjakan biar lebih cepat ya 여러분. Nomor 1 ini jam ro 원목을 자르면 쉽게 자를 수 있어요. Jadi jawabannya itu adalah tabletop. Tabletop itu adalah gergaji meja. Jadi 자르면 itu jika kita memotong ya, jika memotong kayu itu tabletop으로, bukan tabletop으로 tapi tabletop으로. Jika memotong kayu dengan menggunakan gergaji meja, maka 쉽게 자를 수 있어요. 수익 itu bisa, maka bisa memotongnya secara mudah. Berarti itu adalah tabletop. Tabletop itu gambar yang ini ya, berarti gergaji meja. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 홈을 좀 봐야 되니까, nika itu artinya dikarenakan. Kata ya 돼 itu harus. Jadi kalau ya 되니까 itu dikarenakan harus. Kata 홈을 pada itu artinya adalah memahat ya 여러분. Kata 좀 ini artinya bisa diartikan sedikit, bisa diartikan ini memperhalus kalimat di depannya atau memperhalus kosakata di depannya. Jadi kalau 홈을 좀 봐야 되니까 dikarenakan harus memahat kerel, jadi pakainya rel ya, bukan keel ya, bukan kerel pakai ini tapi bukan kerel. kerel 좀 가져오세요. jadi kerel 좀 가져오세요. jadi bawalah datang kel itu pahatnya. Jadi dikarenakan harus memahat, maka bawalah datang pahat ya. Jadi yang ini ya, kel itu gambar yang ini. Ini adalah pahat. Nomor 3, 원목의 묘면을 다듬을 때는, ya kita penggal dari sini, T itu artinya adalah saat ya. Saat memangkas ya, saat memangkas atau menyerut permukaan
kayu, ya, saat memangkas atau saat menyerut permukaan kayu, TPK, ya TPK bukan I tapi TPK, pilyoheo, maka perlu namanya TP. TP itu adalah ketam ya Bun ya. Jadi ini berarti yang ini ya. Ya, yang ini atau penyerut kayu ini. Sekarang yang nomor 4 ya Bun. 클램프로 원목을 고정하고 작업하면 편해요. Kata 편해요 itu nyaman ya. Kata clamp itu penjepit. Jadi nyaman jika bekerja dengan mengunci kayu dengan menggunakan penjepit. Maksudnya itu akan lebih nyaman jika bekerja dengan mengunci kayunya ya atau menjepit kayunya dengan menggunakan penjepit. Berarti clamp, berarti yang ini. Sekarang kita lanjutkan yang 문법배열은 yang tata bahasa 1 ini di bab 42. Jadi tata bahasa di bab 42 ini yang akan kita pelajari itu adalah kata kerja atau kata sifat yang belakangnya itu el-kabwa. Ya, apa itu? Jadi kata kerja atau kata sifat yang belakangnya itu ada pola kalimat el-kabwa itu artinya adalah ini melekat pada kata kerja atau kata sifat dan digunakan ketika Anda khawatir bahwa situasi yang disebutkan sebelumnya akan terjadi dan bersiap untuk situasi itu atau berharap hal itu tidak akan terjadi. Jadi kalian misalnya kayak gini pusing ya belajar kayak gini, kita ambil kesimpulannya aja ya Bun ya. Jadi intinya kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya itu ada pola kalimat el-kabwa itu artinya adalah khawatir akan. Seperti itu aja, simpel ya. Khawatir akan. Ya, cara merangkainya itu seperti ini ya Bun ya. Oke, cara merangkainya kalau kata kerja atau kata sifatnya bajim itu konsonan akhirnya itu adalah huruf konsonan itu ditambah kata el-kabwa. Ya, contohnya kayak mokta, mokta itu huruf terakhirannya itu adalah huruf G, G itu adalah huruf konsonan, maka ditambah kata el-kabwa. Mokta itu makan, kalau mogel kabwa seperti ini itu artinya adalah khawatir akan makan, seperti itu. Kalau kata kerja atau kata sifatnya itu akhirannya adalah konsonan, kata kerja atau kata sifatnya itu akhirannya adalah vokal. Dan kata kerja atau kata sifatnya itu akhirannya adalah konsonan, tetapi konsonan huruf L ya itu ditambah kata el-kabwa. Contohnya seperti ini. Kata kerja yang akhirannya vokal, ini huruf A itu adalah vokal, maka ditambah kata el-kabwa menjadi K, L-nya di bawah, jadi kal-kabwa itu artinya adalah kalau kata itu pergi, kalau kal-kabwa itu khawatir akan pergi. Sekarang kata kerja atau kata sifat yang akhirannya itu adalah konsonan, tetapi konsonan huruf L ya, itu ditambah kata el-kabwa, jadinya itu adalah ini tulta, tulta itu memutar ya Bun. Kalau tul-kabwa itu artinya adalah khawatir akan memutar, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang contohnya ya Bun ya. Contohnya 손을 다칠까봐. Jadi kalau ada kata tajita itu luka atau melukai. Kalau tajil kabwa itu khawatir akan melukai tangan. 장갑을 끼고 사보지를 했어요. Makanya saya itu telah mengamplas ya, telah mengamplas dengan memakai sarung tangan. Terus bawahnya 원목이 비에 젖을까봐. Jadi Cota itu artinya adalah basah ya. Kalau jojel kabwa itu artinya adalah khawatir akan basah ya. Khawatir akan basah pada hujan, maksudnya itu khawatir akan basah terkena hujan kayunya atau kayunya khawatir akan basah terkena hujan. 덮개를 덮었어요. Makanya saya telah menutupi penutup atau menutupi terpal gitu ya. Terus bawahnya 작업 중에 실수를 할까봐. Jadi khawatir akan melakukan kesalahan di tengah-tengah kerja atau pada saat kerja. 걱정돼요. Makanya saya menjadi khawatir.
Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Jadi pilihlah 것 itu kosakata atau hal ya yang benar. Jadi pilihlah kosakata atau hal yang benar, sempurnakanlah kalimatnya. Ya, coba kita artikan dulu ya kosakatanya ya 여러분 ya. Coba kata 고장 나다 itu artinya adalah rusak. Kata 기다리다 itu menunggu. Kata 미끄러지다 itu artinya adalah tergelincir atau terpleset ya. Kata jika kata itu artinya adalah terlambat. Seperti itu. Coba nomor 1. 늦게 일어나서 회사에 지각할까봐 택시를 탔어요. Jadi saya sudah artikan, sudah saya isi ya biar cepat ya. Jadi 늦게 일어나서, so itu artinya adalah sebab ya. Sebab saya itu bangun tidur terlambat, atau 늦게 bisa diartikan larut, bisa juga diartikan terlambat ya. Sebab saya bangun tidur terlambat, al-kabwa, khawatir saya itu akan terlambat ke perusahaan, makanya saya taksi를 탔어요. Saya naik taksi atau saya telah naik taksi. Nomor 2, 작업 중에 기계가 고장 날까봐 매일 꼼꼼하게 점검해요. Jadi seperti itu ya. 작업 중에 기계가 고장 날까봐. Jadi di tengah-tengah kerja khawatir akan rusak mesinnya ya, gigi itu mesin, makanya saya itu setiap hari memeriksanya secara teliti, atau saya memeriksanya secara teliti setiap hari. Nomor 3, 작업장에서 사람들이 미끄러질까봐 바닥을 깨끗하게 닦았어요. Seperti itu ya. Jadi di tempat kerja orang-orang khawatir akan tergelincir atau khawatir akan terpleset, makanya telah mengelap lantainya itu secara bersih. Seperti itu. Sekarang yang nomor 4, 친구가 기다릴까봐 좀 늦을 거라고 미리 연락했어요. Jadi 친구 itu teman ya. Teman khawatir akan menunggu. Jadi teman khawatir akan menunggu. Maksudnya itu temanku khawatir akan menunggu. Makanya saya itu telah menghubungi terlebih dahulu bahwa saya itu akan sedikit terlambat. Seperti itu. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분. 보기와 까지 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini ya 여러분. 왜 그렇게 크게 말했어요? 왜 itu kenapa? Kenapa kamu kok telah berbicara secara besar seperti itu, atau kenapa kamu berbicara keras seperti itu? Lalu yang ini menjawab 작업장이 시끄러워서. Jadi tempat kerjanya, so itu sebab ya, tempat kerjanya sebab berisik. Lalu ini dirubah ya, yang ini dirubah menjadi kalimatnya seperti ini ya. Sebab tempat kerjanya berisik, al-kabwa itu khawatir akan tidak bisa mendengarkan perkataanku, makanya saya berbicara secara keras. Seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분 ya. Oke, yang nomor 1. 왜 사부로 작업을 했어요? 왜, kenapa? Kenapa kok kamu bekerja dengan menggunakan amplas? Seperti itu. 원목이 얇아서, so itu sebab ya, sebab 원목 itu kayu ya, sebab kayunya itu tipis ya, yapta itu tipis ya, sebab kayunya tipis. 부러질까봐, khawatir akan patah, makanya saya itu bekerja dengan menggunakan amplas, atau makanya saya itu mengerjakannya dengan menggunakan amplas. Seperti itu. Nomor 2, 왜 목재에 덮개를 덮었어요? 왜 itu kenapa? Kenapa kok kamu itu menutupi penutup atau menutupi terpal pada kayu? Seperti itu.
Bika waso, so itu sebab ya, sebab akan turun hujan atau sebab turun hujan. Mukjega 젖을 kabwa, khawatir akan basah kayunya, ya khawatir akan basah kayunya. 덮개를 덮었어요. Makanya saya itu telah menutupi penutup, atau makanya saya telah menutupi terpal. Sekarang yang nomor 3, 왜 클램퍼를 끼우고 작업해요? W itu kenapa? Kenapa Anda bekerja dengan menyisipkan atau dengan memasang klemper atau penjepit gitu ya. Kenapa kok Anda bekerja atau mengerjakannya dengan memasang atau menyisipkan klemper atau penjepit gitu ya. 원목이 흔들릴까봐. 원목 itu kayu. Kayunya khawatir akan 흔들리다 itu goyang ya. Kayunya itu khawatir akan goyang. Makanya saya itu mengerjakannya dengan menyisipkan atau dengan memasukkan atau dengan memasang penjepit. Seperti itu. Nomor 4, 오늘은 왜 야근해요? 오늘 hari ini. Hari ini kenapa kok lembur? Hari ini kenapa lembur? 주문량을 못 맞출까봐. 주문량 itu adalah jumlah pesanan ya 여러분 ya. Jadi 주문량을 못 맞출까봐 야근해요. Jadi khawatir akan tidak bisa menyelaraskan jumlah pesanan, makanya lembur. Jadi menyelaraskan, tidak bisa menyelaraskan jumlah pesanan itu maksudnya itu apa? Khawatir akan tidak bisa menyelaraskan jumlah pesanan atau khawatir akan tidak bisa mengejar target gitu ya. Makanya lembur. Seperti itu. Selanjutnya yang tewa ilyayar pun yang percakapan satu ini ada percakapan antara Agung dan Panjangnim. Jadi Agung berkata, Panjangnim, 원목 준비해 두었습니다. Jadi Pak Mandor, saya sudah menyiapkan kayunya. 이제 재단하면 되지요. Saat ini boleh jika memotongnya kan, seperti itu. Lalu Panjangnim menjawab, 잠깐만요. 이건 우리가 작업할 원목이 아닌 것 같아요. 잠깐만요. Tunggu sebentar. Ini, ya ikon itu singkatan dari kata igosen. Ini 것 같아요, sepertinya bukan kayu. Kata el itu artinya adalah akan ya. Kayu yang akan kita kerjakan. Seperti itu ya. Tunggu sebentar. Ini sepertinya bukan kayu yang akan kita kerjakan. 25mm 두 개가 필요한데. Kita itu perlu ketebalan, ya maksudnya itu kita itu perlu kayu yang ketebalannya 25 mm. D akan tetapi ikon 35mm 짜리인데요. Jadi akan tetapi ini ketebalannya atau nilainya gitu ya. Cari itu nilainya. Akan tetapi ini tuh nilainya itu malah 35 mm. Agung menjawab, 그래요? begitukah? 실수할까봐 메모를 해두었는데, begitukah? Saya itu khawatir akan melakukan kesalahan, makanya saya itu telah mencatatnya. Akan tetapi, jika 메모를 잘못한 것 같습니다. Ya, akan tetapi saya itu sepertinya telah melakukan salah mencatatnya atau telah melakukan kesalahan mencatatnya. Lalu Panjangnim menjawab, 괜찮아요, tidak apa-apa, ikon kata nuku 다시 가져오세요. Jadi tidak apa-apa. Jadi bawa ini, maksudnya itu kembalikanlah ini, kembalikan kayu ini gitu ya, maksudnya itu. Kemudian 다시 가져오세요, bawalah datang lagi. 그 사이에 sementara itu 내가 작업 준비를 하고 있을게요. 내가 sayalah yang akan melakukan persiapan kerja. Lalu Agung menjawab, 알겠습니다. saya mengerti. 얼른 다시 가져올게요. segera saya 올게요 akan membawa datang kembali atau membawa datang lagi. Panjangnim lalu menjawab,
그래도 meskipun begitu, 작업 전에 확인했으니까 다행이에요. Meski begitu, syukurlah ya. Syukur sekali ya, dikarenakan kita itu telah memeriksanya sebelum bekerja. Atau sebelum bekerja kita telah memeriksanya. 원목 두 개가 다른 걸 쓰면 jika kita menggunakan hal yang berbeda, maksudnya itu jika kita menggunakan sesuatu yang berbeda ketebalan kayunya, ya, kenil na거든요. Itu sebab bisa menjadi masalah yang besar. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya ya, Repun ya. Ini ada di track 233. Oke, selamat mendengarkan. 반장님, 원목 준비해 뒀습니다. 이제 재단하면 되지요? 잠깐만요. 이건 우리가 작업할 원목이 아닌 것 같아요. 25mm 두께가 필요한데 이건 35mm짜리인데요. 그래요? 실수할까봐 메모를 해두었는데 제가 메모를 잘못한 것 같습니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 이거 갖다 놓고 다시 가져오세요. 그 사이에 내가 작업 준비를 하고 있을게요. 알겠습니다. 얼른 다시 가져올게요. 그래도 작업 전에 확인했으니까 다행이에요. 원목 두께가 다른 걸 쓰면 큰일 나거든요. Selanjutnya, Teta Bebayo, mari coba kita menjawabnya ya, Yorogun. Yang nomor 1, Agung Sinan musen iril hal koyeyo. Jadi saudara Agung koyeyo itu kemungkinan akan melakukan kerja apa, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu adalah 원목을 다시 가져올게 koyeyo. Jadi kemungkinan dia itu akan membawa datang kembali kayu, seperti itu. Nomor 2, Agung 씨는 어떤 원목을 가져와야 해요. Jadi saudara Agung itu harus membawa datang kayu yang bagaimana. Jadi jawabannya itu adalah 35mm 짜리의 원목이에요. Jadi harus membawa datang kayu ya. Ini kayu itu aja. Kayu yang nilainya itu 35 mm atau 35mm 두께. 두께 itu ketebalan ya. 두께 원목이에요. Kayu yang ketebalannya 35 mm. Seperti itu. Jisitwin 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya, 여러분, yang ini. Oke. 25mm 짜리로 준비하다 itu mempersiapkan dengan nilai 25 mm. 잘못 가져오다 itu artinya adalah salah membawa datang. Terus 25mm 짜리가 맞다 itu artinya adalah ini benar, ukurannya itu senilai 25 mm. Seperti itu. Lalu kita buat kalimat ya, masukkan jadi kalimat, jadinya seperti ini. Yang K, 반장님, 원목은 25mm 짜리로 준비하면 되지요. Seperti itu ya. Jadi Pak Mandor, kayunya itu boleh jika disiapkan dengan ukuran senilai 25 mm kan? Seperti itu. 맞아요, benar sekali. 아까 말했는데. Aka itu tadi ya. Saya itu tadi telah mengatakannya. Akan tetapi 잊어버렸어요. Apakah kamu lupa? Seperti itu. 아니요, 알고 있는데. Jadi tidak, saya itu tahu ya. Akan tetapi 혹시 잘못 가져올까봐 확인하려고요. Jadi tidak, saya itu tahu kok gitu ya. Akan tetapi saya itu khawatir akan ya, saya itu khawatir akan jikalau, kata huksi itu jikalau saya itu salah membawa datang, makanya saya itu akan
Hakin hata itu memastikannya kembali atau mengkonfirmasi kembali seperti itu. 그래요. Begitukah? 25mm carika majenika dikarenakan benar sekali ukurannya itu senilai 25 mm. Aren 준비하세요. Jadi persiapkanlah segera atau segera persiapkanlah seperti itu. Sekarang yang ini kosakata di bawahnya ya, Bun ya. Kita artikan terlebih dahulu. Oke, jadi kosakata yang di bawahnya itu ada kata klembero kujonghata. Kata kujonghata itu mengunci ya, mengunci dengan menggunakan klem atau penjepit. Jika 잘못 기억하고 있다 itu artinya 기억하다 itu mengingat ya 여러분 ya. Jadi saya itu salah mengingat atau saya salah mengingatnya. Terus klemberga mata itu klemnya atau penjepitnya itu benar atau betul seperti itu ya punya. Kita masukkan ke dalam kalimat jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. 반장님, 원목은 klembero 고정하면 되지요. Seperti itu ya. Jadi Pak Mandor, kayunya boleh jika dijepit ya, dikunci dengan menggunakan penjepit kan, seperti itu. 맞아요, benar sekali. 아까 말했는데 saya itu tadi telah mengatakannya, akan tetapi 잊어버렸어요. Apakah kamu lupa? Seperti itu ya. 아니요, 알고 있는데 tidak, saya itu ingat tidak, saya itu tahu ya. Akan tetapi 혹시 제가 잘못 기억하고 있을까 봐 확인하려고요. Jadi akan tetapi saya itu khawatir akan jikalau saya itu salah ya, salah dalam mengingatnya, makanya saya itu akan mengkonfirmasi kembali atau saya akan memastikannya kembali. 그래요? Begitukah? klembega 맞으니까. Jadi dikarenakan penjepitnya itu benar atau dikarenakan benar sekali penjepit ya, penjepitnya itu benar. Aren 준비하세요. Jadi persiapkanlah segera. Seperti itu. Coba sekarang yang 발음 ya 여러분, coba didengarkan. 1. 빵집 눈동자 손가락 산세 2. 손재주 술집 아침밥 발바닥 Sekarang yang ya 여러분, yang kosakata dua ini. Jadi kosakata dua ini adalah tentang 가구 연마 및 도장 작업 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan pengecatan dan pemolesan ya, atau pengasahan perabot rumah tangga. Seperti itu. Yang pertama ini ada bunmugi, yaitu artinya adalah semprotan, ya, seperti itu namanya adalah bunmugi. Terus murel purita itu artinya adalah menyemprotkan air. Terus ini ada kata sendingel hata, itu artinya adalah menghaluskan ya, atau ini juga diartikan sapo cirel hata, itu juga bisa ya. Ini artinya adalah mengamplas itu sapo cirel hata. Kalau sendingel hata itu menghaluskan, sama aja ya. Terus ini ada kata sapo, itu artinya adalah amplas. Kata hum itu adalah alur ya. Ini retakan-retakan atau lubang yang di meja atau di kursi, itu namanya adalah hum ya. Terus humel miuta itu artinya adalah mengisi alur, maksudnya itu mendempul ya, mendempul lubang-lubang yang di meja itu ya, seperti itu. Itu namanya adalah humel miuta ya, mengisi alur itu ya, atau mengisi lubang-lubang ini dengan dempul, itu namanya adalah humel miuta. Terus ada kata poti hera, itu artinya ada poti hera, seperti ini ya, seperti kayak ini apa sih, kayak ini yang buat mengamplas itu loh ya, kayak kayu itu
untuk mendempul itu. Terus ada kata poti, poti itu dempulnya. Terus ini ada kata jeso, jeso itu geso seperti ini. Terus ada kata ruro, itu adalah ini kayak roll ini ya, roll untuk mengecat itu. Terus ada kata cobol cerel cilata, itu artinya adalah mewarnai warna dasar atau cat dasar. Atau kata bareda, bareda itu artinya adalah membalurkan ya, membalurkan warna dasar. Anggap aja sama lah ya, cobol cerel cilata atau cobol cerel bareda, itu sama aja artinya. Terus ada kata painter, itu cat ya. Ada kata boot, itu kuas ya. Kata painter rel cilata, itu artinya adalah mengecat gitu aja. Terus ada kata panisi, itu adalah pernis ya. Kalau kan ini bukan varnis ya, pernis, kamu pernis itu aja lah ya. Terus ini ada kata makam cerel cilata atau bareta, itu artinya adalah mengoleskan bahan penutup atau finishing ya. Pokoknya itu mengecat finishing ya, mengecat finishing. Terus ini ada kata painterel sokta. Kata sokta itu artinya adalah mengaduk ya walaupun ya, mencampur ya, mencampur. Ini kata hunap ataupun artinya mencampur ya, mencampur cat atau mengaduk cat. Tapi kalau kata sok itu cenderung ke mencampur ya, mencampur cat ya. Terus kata sprayer purita, itu menyemprotkan ya, menyemprot seperti ini aja. Terus ada kata malita atau konjo sikita, itu mengeringkan. Terus ada kata yolpungki, itu adalah kipas angin panas. Kata tusek itu pengecatan ya, kata tusek itu pewarnaan. Selanjutnya, almajeng gosel kula, jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Tewara langsung aseo, sempurnakanlah percakapannya. Kata malita ya, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya. Kata malita itu artinya adalah mengeringkan. Humul miuta itu mengisi alur lubang ya, mengisi alur lubang. Kata sapu cilata itu mengamplas. Kata makam cerel cilata itu mengoleskan bahan penutup atau mengoleskan finishing. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, 이제 뭘 하면 돼요. Jadi saat ini boleh jika melakukan apa ya. Jadi 부서로 마감재를 칠하면 돼요. Jadi boleh jika mengoleskan bahan penutup atau mengoleskan finishing dengan menggunakan kuas. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 뭘 하고 있어요. Jadi sedang melakukan apa? 목재 파인 곳이 있어서 홈을 메우고 있어요. 고it itu sedang ya 여러분 ya. Saya sedang mengisi alur lubang. So itu sebab. Sebab ada tempat yang berlubang pada kayunya. Seperti itu. Nomor 3 ya bun, ice mul hal kayo. Kalau ada kata el kayo itu artinya apa? Meminta saran dan pendapat ya. Bisa diartikan bagaimana kalau, bisa juga diartikan maukah ya. Bisa juga diartikan itu meminta saran atau meminta pendapat. Jadi ini kita artikan sebaiknya aja ya. Jadi ice mul hal kayo. Jadi ice saat ini sebaiknya saya itu melakukan apa? Lalu yang ini menjawab 도장한 가구를 10kg 말려주세요. Ya, saya mohon untuk mengeringkan, relnya di sini ya 여러분 ya. Saya mohon untuk mengeringkan peralatan yang telah digunakan untuk mengecat dengan menggunakan 열풍기, kipas angin panas. Sekarang yang nomor 4, 뭘 해야 돼요? harus melakukan apa? 사포질을 해서 표면을 미끄럽게 만들어야 돼요. Jadi 사포질을 해서 itu mengamplas, lalu harus membuat permukaannya itu menjadi licin atau membuat permukaannya itu menjadi halus. Jadi mengamplasnya, lalu harus membuat permukaannya itu secara licin atau secara halus, atau menjadi licin atau menjadi halus ya, atau menjadi kinclong seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya 여러분, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 42 ini, tata bahasa yang kedua itu bentuknya adalah nenyaku atau enyaku hata. Itu artinya adalah menanyakan atau bertanya bahwa.
Jadi menanyakan bahwa atau bertanya bahwa. Mari kita pahami ya Yorgun ya. Memang agak susah ini, tapi kita pahami pelan-pelan saja biar kalian tidak pusing. Nenyaku atau enyaku ata menempel pada kata kerja atau kata sifat untuk menyampaikan pertanyaan yang diajukan orang lain. Seperti itu. Jadi simpelnya kita artikan itu menanyakan bahwa atau bertanya bahwa. Cara merangkainya itu seperti ini ya Yorgun ya. Semua kata kerja ya, kata kerja yang akhirannya konsonan ataupun kata kerja yang akhirannya vokal, kata tungsa itu kata kerja, atau kata yang belakangnya itu ada kata ita dan opta, ya, itu semua itu memakai nenyaku hata, itu artinya adalah menanyakan bahwa. Kata mokta itu artinya adalah makan. Kalau menanyaku hata artinya adalah menanyakan bahwa makan. Seperti itu. Terus ini bisa juga berlaku untuk kata sifat ya walaupun kata yang yungsa itu kata sifat. Tapi kalau kata sifatnya akhirannya adalah konsonan, contohnya kata cakta itu kecil ya. Kata sifat yang akhirannya konsonan itu ditambahi kata enyakohata. Contohnya kayak cakta itu kecil ya, huruf terakhirnya itu adalah huruf G. Huruf G itu adalah huruf konsonan ya walaupun ya. Jadi cakta itu kecil, kalau cakenya kuata itu artinya adalah menanyakan bahwa kecil atau bertanya bahwa kecil. Seperti itu. Terus kata sifat yang akhirannya itu adalah vokal atau kata sifat yang akhirannya itu huruf konsonan tapi konsonan huruf L. Ya, itu ditambah kata nyakuwata. Ya, contohnya yebeda. Yebeda itu cantik. Cantik huruf terakhirnya adalah huruf E. E itu adalah huruf vokal ya walaupun. Jadi ditambah kata nyakuhata. Jadi yebeda menjadi yebe nyakuhata. Yebeda cantik. Kalau yebe nyakuhata itu menanyakan bahwa cantik atau bertanya bahwa cantik. Seperti itu. Terus kata sifat yang akhirannya konsonan huruf L. Contohnya kayak molta. Molta itu artinya adalah jauh. Huruf terakhirnya itu adalah huruf konsonan, tapi konsonan itu konsonannya huruf L ya walaupun ya. Jadi ditambah kata nyakohata. Jadi molta itu jauh. Kalau monyakohata itu artinya adalah menanyakan bahwa jauh atau bertanya bahwa jauh. Seperti itu. Oke. Terus ini bisa juga ya, ini pengganti ini kayak nyako hata diganti nyako mulo hata. Ya sorry, nyako mulos soyo. Muloso itu kan artinya bertanya ya. Jadi bisa ditulis nyako hata atau nyako hesoyo atau nyako mulos soyo. Itu artinya sama ya. Gitu aja, nggak usah pusing-pusing kita. Pokoknya intinya kalau ada kata nyako ini artinya adalah menanyakan bahwa. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya 여러분. Contohnya Peong 씨가 지금 어디에 있느냐고 했어요. Jadi kita penggal partikelnya ya 여러분 ya. Peong si saudara Peong itu menanyakan bahwa ya saudara Peong menanyakan bahwa ada di mana sekarang. Seperti itu ya. Jadi atau kita artikan saudara Peong menanyakan bahwa sekarang ada di mana, seperti itu ya. Terus bawahnya, Agung 씨가 파니시를 언제 주문하느냐고 물었어요. Jadi nyako 했어요 bisa diganti nyako 물었어요. Kata 물었어요 sendiri artinya bertanya ya, ya kata 물었어요 ini ya. Artinya bertanya. Jadi Agung 씨가 파니시를 언제 주문하느냐고 물었어요. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya. Saudara Agung itu menanyakan bahwa memesannya itu kapan, pernisnya, seperti itu ya. Jadi saudara Agung menanyakan bahwa memesan pernisnya itu kapan, seperti itu. Bawahnya panjangnim keso. Keso itu bukan kok kepada, bukan ya Bun ya. Keso itu adalah partikel pengganti partikel subjek nen atau en ya, atau bentuk sopan dari partikel subjek en atau en. Mungkin kalian udah ingat lah ya. Jadi ini adalah partikel subjek en atau nen dalam bentuk sopan. Panjang nim keso
muje 먼지를 다 떨어뜨렸냐고 하셨어요. Jadi Pak Mandor itu menanyakan bahwa apakah telah kata monjirel tolda itu membersihkan debu ya. Jadi ini kita artikan membersihkan aja. Pak Mandor menanyakan bahwa apakah telah membersihkan semua debu kayunya seperti itu. Selanjutnya yang latihan satu ini ya 여러분. 보기와 가지 문장을 바꾸세요. Kata bakuda itu mengganti atau merubah ya. Jadi kalau baku세요 berarti rubahlah. Rubahlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya 여러분. 무슨 색 페인트를 섞어야 돼요. Seperti itu. Ya 돼요 artinya adalah harus. Harus mencampur cat warna apa seperti itu ya. Lalu kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk menanyakan bahwa. Jadi kalau bentuk menanyakan bahwa ini kalimat ini ditujukan untuk mereka, pokoknya untuk pihak ketiga ya, untuk mereka, untuk dia atau untuk beliau gitu ya. Meskipun tidak ada kata beliau atau dia, tapi kalau kalimat menanyakuhata itu ditujukan kepada beliau karena ini nggak ada subjeknya ya. 무슨 색 페인트를 섞어야 되느냐고 했어요. Seperti itu ya. Jadi beliau menanyakan bahwa harus mencampur cat warna apa seperti itu ya. Jadi dia menanyakan bahwa harus mencampur cat warna apa seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. 몸을 무엇으로 메워요? Bukan 메워요 ya. Kalau 메워요 itu pedas ya. Ini 메워요 itu artinya adalah mengisi ya. Kata hum ini artinya adalah alur lubang. Jadi hum을 무엇으로 메워요 artinya adalah mengisi alur lubangnya itu dengan menggunakan apa seperti itu ya. Ini dirubah ke dalam bentuk 냐고 했어요. hum을 무엇으로 메우느냐고 했어요. Seperti itu ya. Beliau itu menanyakan bahwa ya mengisi alur lubangnya itu dengan menggunakan apa seperti itu. Nomor 2, 롤러를 어디에 두었어요? Seperti itu. 두었어요 berasal dari kata duda. Duda itu menaruh ya. Jadi telah menaruh ini ya roll cat itu roll untuk mengecat itu ya. Telah menaruh roll catnya itu di mana? Ini dirubah ke dalam bentuk menanyakan bahwa menjadi 롤러를 어디에 두었느냐고 했어요. Seperti itu ya. Beliau atau dia atau mereka, pokoknya ini intinya ini ditunjukkan, subjeknya ditunjukkan kepada mereka untuk dia pihak ketiga ya, ya. Jadi dia itu menanyakan bahwa telah menaruh, rollnya di sini ya, telah menaruh roll catnya itu di mana, seperti itu ya. Jadi dia menanyakan bahwa telah menaruh roll catnya itu di mana, seperti itu. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 바니시 itu pernis ya. 바니시를 어디에 발라야 해요? ya 해요 artinya adalah harus ya. Jadi harus membalurkan ya, harus mengoleskan atau membalurkan. Harus mengoleskan pernisnya itu kemana, seperti itu ya. Jadi dirubah ke dalam bentuk 느냐고 했어요. Jadi 바니시를 어디에 발라야 하느냐고 했어요. Jadi dia, ini untuk pihak ketiga ya, dia menanyakan bahwa harus membalurkan pernisnya kemana, seperti itu ya. Jadi dia itu menanyakan bahwa harus membalurkan pernisnya kemana, seperti itu. Nomor 4, 열풍기를 언제 수리할 거예요? Seperti itu. 할 거예요 artinya adalah kemungkinan akan. Kita artikan akan aja ya. Jadi akan menserviskan kipas angin panasnya kapan ya? Akan menserviskan kipas angin panasnya itu kapan? Jadi dirubah ke dalam bentuk menanyakan bahwa menjadi 열풍기를 언제 수리할 거냐고 했어요. Jadi dia menanyakan bahwa ya akan menserviskan
kipas angin panasnya itu kapan? Seperti itu ya Irwin ya. Jadi dia menanyakan bahwa akan menserviskan kipas angin panasnya itu kapan? Seperti itu. Sekarang yang latihan 2 ya 여러분. 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya ini contohnya seperti ini ya 여러분. Yang wanita ini itu bertanya, 언제 페인트를 칠하면 돼요? Jadi 언제 kapan ya, kapan boleh mengecat, seperti itu ya. Kapan boleh mengecat? Jadi wanita ini berkata seperti itu. Jadi ini 뭐라고 했어요. Jadi artinya itu adalah wanita ini ya, maksudnya itu subjeknya adalah wanita ini, meskipun tidak ditulis wanita ini, tapi ini adalah ditunjukkan itu untuk wanita ini ya. Jadi wanita ini itu mengatakan apa, seperti itu. Lalu yang laki-laki ini menjawab, 언제 페인트를 칠하면 되느냐고 했어요. Jadi beliau atau wanita ini itu menanyakan bahwa boleh mengecat ya, boleh mengecat itu kapan, atau wanita ini menanyakan bahwa kapan boleh mengecat, seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분. Yang nomor 1, 도색 작업을 언제 시작해요? Jadi laki-laki ini itu berkata ya, jadi mulai ya, 언제 itu kapan ya, kapan mulai kerja mengecat ya, atau mewarnai ya, kapan mulai kerja mewarnai, seperti itu. Jadi kesimpulannya ini laki-laki ini itu 뭐라고 했어요, dia itu mengatakan apa. Jadi laki-laki ini, subjeknya laki-laki ini ya, laki-laki ini itu menanyakan bahwa ya, 언제 itu kapan, kapan mulai melakukan pekerjaan pengecatan atau pewarnaan, seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 페인트가 다 말랐어요. Seperti itu. Jadi laki-laki ini itu berkata, 페인트가 다 말랐어요. Ya, seperti itu. Catnya apakah sudah kering semuanya? Kata ta itu semuanya ya. Jadi catnya apakah semuanya sudah kering, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu 뭐라고 했어요. Jadi laki-laki ini itu 뭐라고 했어요, mengatakan apa. Jadi mengatakan 페인트가 다 말랐느냐고 했어요. Jadi laki-laki ini itu menanyakan bahwa apakah catnya sudah semuanya kering, atau menanyakan bahwa apakah catnya sudah kering semuanya, seperti itu ya 여러분. Sekarang yang nomor 3, 채소가 몇 통 남았어요. Seperti itu. Jadi laki-laki ini itu mengatakan 뭐라고 했어요. Jadi 채소가 몇 통 남았어요. 채소 itu geso ya. Gesonya itu masih tersisa atau telah tersisa berapa tong ya. Kesimpulannya itu laki-laki ini 뭐라고 했어요, dia itu mengatakan apa. Jadi mengatakan 채소가 몇 통 남았느냐고 했어요. Jadi laki-laki ini itu menanyakan bahwa gesonya itu masih tersisa berapa tong, seperti itu. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. Yang nomor 4, 열분기를 몇 시간 동안 떨어야 돼요. Seperti itu. Jadi wanita ini itu berkata, apakah harus menyalakan ya, apakah harus menyalakan, relnya di sini ya Pun. Jadi kita artikan dulu, apakah harus menyalakan kipas angin panasnya selama berapa jam ya, gini ya, apakah harus ya,
harus menyalakan kipas anginnya itu selama berapa jam seperti itu. Jadi nggak ada kata apakah ya. Jadi wanita ini itu harus menyalakan kipas anginnya selama berapa jam. Jadi dia itu bertanya seperti itu. Kesimpulannya itu wanita ini muraku hesoyo, dia itu mengatakan apa? Jadi wanita ini mengatakan 열풍기를 몇 시간 동안 들러야 되느냐고 했어요. Jadi wanita ini ya, subjeknya itu wanita ini itu menanyakan bahwa harus menyalakan, ya relnya di sini harus menyalakan kipas angin panasnya itu selama berapa jam seperti itu ya Erbun ya. Jadi wanita ini itu menanyakan bahwa harus menyalakan kipas anginnya, kipas angin panasnya itu selama berapa jam seperti itu. Selanjutnya yang 대화 ya 여러분, yang percakapan dua ini ada percakapan antara Jinsu dan Madu. Jinsu berkata, Madu si 반장님께서 뭐라고 하셨어요. Jadi keso itu apa? Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek en atau nen. Jadi keso ini bukan diartikan kepada, itu bukan ya, tapi ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek en atau nen, seperti itu. Jadi saudara Madu atau Pak Madu, Panjangnim itu berkata apa, seperti itu ya. Jadi raku hasyassoyo itu artinya adalah berkata apa, seperti itu. Lalu Madu menjawab, 오늘까지 도색 작업을 끝낼 수 있느냐고 물으셨어요. Jadi beliau, jadi ini ditunjukkan, kalimat ini ditunjukkan kepada Pak Mandor ya, beliau itu ya, kepada Pak Banjangnim ini ya. Beliau atau Pak Banjangnim itu menanyakan bahwa al-su'id, apakah bisa menyelesaikan pekerjaan pengecatan sampai hari ini, seperti itu. 야근을 해야 될 것 같아요. Sepertinya harus lembur. Maksudnya itu sepertinya hari ini saya itu harus lembur. Lalu Jinsu menjawab, 이건 스프레이로 도색하는 거라서 오래 안 걸릴 거예요. Jadi ini itu sebab ya. Ini sebab akan diwarnainya itu dengan menggunakan semprotan ya. Maksudnya itu ini sebab diwarnainya atau dicatnya itu dengan menggunakan semprotan. Ore an koril koyeyo, el koyeyo kemungkinan itu tidak memerlukan waktu lama, seperti itu. Lalu yang Madu ini menjawab lagi, 그건 말고 의자도 있잖아요. Jadi 그건 말고 itu bukan itu saja, maksudnya bukan hanya itu. Kemudian 의자도 있잖아요. Jadi bukankah ada juga kursi, seperti itu ya. Bukan hanya itu saja, bukankah ada juga kursi, seperti itu. 그것도 도색까지 하려면, jadi jika akan mengerjakannya sampai pewarnaan juga ya, maksudnya itu pun ya, kata kekoto itu pun jika akan saya kerjakan sampai ke pewarnaan atau pengecatan gitu ya. 시간이 꽤 걸릴 것 같은데요. Itu sepertinya itu memerlukan waktu yang cukup ya. Sepertinya itu memakan cukup waktu ya, seperti itu. Sepertinya itu memakan cukup waktu. Lalu yang Jinsu ini membalas kembali, 그건 반이시로 마감재만 바르면 되는 거라서. Jadi itu sebab ya, itu sebab boleh jika hanya dibalurkan, maksudnya itu sebab boleh jika membalurkan hanya finishingnya itu dengan menggunakan pernis saja ya, maksudnya itu disebabkan tuh hanya cukup dipernis saja gitu ya. 제소나 페인트 작업을 할 필요가 없어요. Jadi tidak perlu kamu itu melakukan kerja mengecatnya
atau geso. Maksudnya itu tidak perlu kamu itu mengerjakannya itu dengan chat atau geso. Nggak perlu dicat dan juga dilakukan geso, itu nggak perlu. Seperti itu. Lalu Madu menjawab, 그럼 퇴근 시간 전에 다 끝낼 수 있겠네요. Seperti itu ya. Jadi 그럼 퇴근 시간 전에 다 끝낼 수 있겠네요. Jadi kalau begitu pastinya akan bisa menyelesaikan semuanya sebelum jam pulang kerja. 어서 시작합시다. Jadi ayo kita lekas mulai. Kata 어서 itu segera atau lekas ya. Ayo kita segera mulai. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 235 ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 마두 씨, 반장님께서 뭐라고 하셨어요? 오늘까지 도색 작업을 끝낼 수 있느냐고 물으셨어요. 야근을 해야 될 것 같아요. 이건 스프레이로 도색하는 거라서 오래 안 걸릴 거예요. 그거 말고 의자도 있잖아요. 그것도 도색까지 하려면 시간이 꽤 걸릴 것 같은데요. 그건 바니쉬로 마감제만 바르면 되는 거라서 젯소나 페인트 작업을 할 필요가 없어요. 그럼 퇴근 시간 전에 다 끝낼 수 있겠네요. 어서 시작합시다. Sekarang TTP Buayo, mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 반장님은 마두씨에게 뭐라고 했어요? Jadi kita pegal dari sini, Pak Mandor itu mengatakan apa kepada saudara Madu, seperti itu. Jadi Pak Mandor itu berkata seperti ini ya tadi. Jadi ini perkataannya Pak Mandor itu yang ini. Jadi 오늘까지 도색 작업을 끝낼 수 있느냐고 물으셨어요. Jadi Pak Mandor itu menanyakan bahwa apakah bisa menyelesaikan pekerjaan pengecatan sampai hari ini. Jadi Pak Mandor itu berkata seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 의자 도색은 ya pengecatan kursi itu dilakukan atau dikerjakan itu dengan menggunakan apa, seperti pengecatan kursi. Jadi menggunakan ini tadi ya 여러분 ya, 바니시 itu adalah pernis. Jadi 바니시로 해요, seperti itu aja, jawab simpel aja ya, 바니시로 해요. Jadi melakukannya dengan menggunakan pernis. Ini 바니시로 해요. Selanjutnya 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya 여러분. 도색 준비를 마쳤다. Kata 마쳤다 itu artinya adalah menyelesaikan ya. Jadi menyelesaikan persiapan pengecatan. 페인트를 섞다 itu mencampur cat. Terus 보다고 룰러를 가져오다 itu membawa datang roll untuk mengecat itu dan kuas, seperti itu. Kita masukkan ke dalam kalimat jadinya seperti ini. 반장님이 뭐라고 하셨어요? Jadi Pak Mandor itu mengatakan apa, atau Pak Mandor itu berkata apa. Jadi 도색 준비를 마쳤느냐고 하셨어요. Jadi beliau itu menanyakan bahwa apakah sudah menyelesaikan atau sudah menyelesaikan persiapan pengecatannya, seperti itu ya. 이제 페인트만 섞으면 돼요. Saat ini boleh jika mencampurnya hanya cat. Kalau diartikan seperti itu ya. Maksudnya itu apa? Saat ini boleh jika mencampur hanya cat. Maksudnya itu saat ini tinggal mencampur catnya saja, gitu ya. Jadi saat ini tinggal mencampur catnya saja, gitu artinya itu. 그럼 kalau begitu 제가 부탁고 룰러를 가져올게요. Kalau begitu jika sayalah yang
Lekeo akan membawa datang roll untuk mengecat dan juga kuasnya. Seperti itu. Coba kita artikan yang kosakata bawahnya ya Yarbun, lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Oke, kosakata yang di bawahnya ini ada 도장 작업을 끝냈다. Kata 끝내다 itu menyelesaikan ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan 도장. Kalau 도색 itu pewarnaan ya, mengecat yang pakai warna ini. Kalau 도장 itu cenderung ke mengecat yang pakai pelitur itu ya. Udah kita akan membelitur itu aja lah ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan membelitur. Terus 제소를 말리다 itu artinya adalah mengeringkan geso. Terus 열풍기를 가져오다 itu membawa datang kipas angin panas ya, membawa datang kipas angin panas. Oke, kita masukkan ke dalam kalimatnya. 반장님이 뭐라고 하셨어요? Jadi Pak Mandor itu mengatakan apa, atau Pak Mandor itu berkata apa. Jadi ini 도장 작업을 끝내냐고. jadi 도장 작업을 끝내느냐고 하셨어요. jadi 끝내느냐고 하셨어요. Jadi Pak Mandor itu menanyakan bahwa apakah sudah menyelesaikan pekerjaan membelitur ya, pembelituran seperti itu. Terus 이제 제소를 말리면 돼요. jadi 이제 제소를 말리면 돼요. saat ini tinggal ya, ini kita artikan tinggal atau saat ini boleh jika itu ya, mengeringkan gesonya. Maksudnya itu saat ini tinggal mengeringkan gesonya. Seperti itu. Lalu 그럼 kalau begitu jika 열풍기를 가져올게요. jadi kalau begitu jika sayalah yang akan membawa datang ya, sayalah yang akan membawa datang kipas angin panasnya. Seperti itu. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. Ini ada kata 눈, 코, 들, 새 없이 바빠요. jadi 바빠요 itu sibuk, 없이 itu tidak ada. Kata nun itu artinya adalah mata, ko itu hidung, jadi mata hidung, maksudnya hidung ya. jadi 눈, 코, 들, 새 없이 ya, jadi 눈, 코, 들, 새 없다 itu artinya adalah nafas tidak sampai ke hidung. jadi nafasnya itu tidak sampai ke hidung ya, maksudnya itu nggak bisa bernafas, itu aja lah ya. Sibuk sampai tidak bisa bernafas, maksudnya itu sangat sibuk sekali gitu loh ya. Jadi coba kita lihat 요즘도 일이 많아요 ya, akhir-akhir ini pun apakah pekerjaanmu banyak ya, akhir-akhir ini pun apakah banyak pekerjaan begitu ya. 네, 눈, 코, 들, 새 없이 바빠요. ya, sibuk sampai nafas itu tidak bisa masuk ke hidung ya, maksudnya itu ya, sibuk sampai itu nafas tak sampai ke hidung, maksudnya sangat sibuk sekali. Seperti itu. Coba kita dengarkan ya Yarbun ya. 눈, 코, 뜰 새 없이 바빠요. 요즘도 일이 많아요? 네. 눈, 코, 뜰 새 없이 바빠요. Selanjutnya 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Jadi budaya dan informasi di bab 42 ini adalah tentang built-in gagu. Jadi gagu itu furniture, built-in itu adalah built-in atau bawaan. Jadi kalau built-in gagu adalah furniture bawaan. Mari kita bahas pelan-pelan. 빌트인 가구는 주택이나 건물의 특정한 실내 공간에 딱 맞게 제작되어 냉장되는 불바퀴 가구를 말합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya Yarbun. Built-in gagu itu artinya adalah furniture bawaan, 말합니다 merupakan gagu. Furniture, 불바퀴 itu adalah tetap ya. 냉장되는 yang diperlengkapi, 제작되어 itu dan diproduksi.
딱 맞게 sesuai 공간에 pada ruangan silne bagian dalam 특정한 yang tertentu konmul gedung ina atau jutek perumahan. Jadi furniture bawaan itu merupakan furniture tetap yang diperlengkapi dan dibuat atau diproduksi sesuai pada ruangan bagian dalam tertentu, ya, bagian dalamnya tertentu, ruangan bagian dalam yang tertentunya gedung atau perumahan. 옷장, 수납장, 장식장, 책장 등이 주로 빌트인으로 설치됩니다. Jadi, 옷장, lemari baju, lalu lemari penyimpanan, 장식장, lemari dekoratif, 책장, rak buku, 주로 biasanya built-in, itu built-in, 설치됩니다, itu dipasang. Jadi, lemari baju, lemari penyimpanan, lemari dekoratif, lalu rak buku, itu semua biasanya itu dipasang dengan menggunakan built-in, seperti itu ya. lalu built-in 가구는 사용자의 취향 및 공간의 특징에 맞추어 설계되기 때문에 공간을 효율적으로 활용할 수 있게 해준다는 장점이 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya Yerbun. Built-in 가구 artinya adalah furniture bawaan. 있습니다 itu ada, 장점 ya, 장점 itu kelebihan ya. Terus ada kata 활용할 수 있게 itu yang bisa dimanfaatkan, 효율적으로 secara efisien 공간 ruangannya, 기 때문에 disebabkan, 설계되기 때문에 disebabkan dirancang, 맞추어 itu cocok. 특징에 pada ciri khas 공간 ruangan 및 dan 취향 selera 사용자 pengguna. 사용자의 취향 seleranya pengguna. Jadi furniture bawaan ya, 기 때문에 kita penggal dari 기 때문에 disebabkan. Furniture bawaan disebabkan dirancang cocok ya pada ciri khasnya ruangan dan seleranya pengguna, makanya itu mempunyai kelebihan ya, mempunyai kelebihan yang bisa dimanfaatkan secara efisien ruangannya. 또한 벽이나 바닥에 고정되어 있어 일반 가구보다 견고하고 안정적입니다. Jadi 또한 dan lagi 벽, dinding, ina atau 바닥에 di lantai 고정되어 있어 dalam keadaan terkunci. 일반 가구보다 dibandingkan furniture biasa 견고하고 tangguh, 안정적입니다. Itu stabil. Jadi kita artikan 또한 dan lagi ya, dan lagi ini ya, furniture built-in ini itu maksudnya itu dalam keadaan terkunci pada lantai atau dinding, makanya dia itu lebih stabil dan lebih kokoh ya dibandingkan furniture biasa. 그러나 빌트인 가구는 설치와 철거의 비용이 많이 들고 디자인 트렌드가 바뀌거나 더 이상 필요하지 않아도 쉽게 교체하거나 철거하기 어렵다는 단점이 있습니다. Jadi karena itu, namun built-in gagu, furniture bawaan, 단점 kekurangan. 단점이 있습니다. Itu mempunyai kekurangan. 어렵다는 yang sulit. 철거하기 untuk dibongkar, 거나 ataupun 교체하다 itu mengganti. 쉽게 secara mudah.
더 이상 필요하지 않아도 meskipun sudah tidak digunakan atau meskipun sudah tidak diperlukan lagi 거나 ataupun 바꾸이 berubah desain trennya 비용이 많이 들고 butuh banyak biaya 철거, bongkar, 설치, pemasangan. Kita penggal dari partikel subjek 는 ya 여러분. 그러나 built-in 가구는 jadi furniture bawaan. Jadi corona namun ya. Namun furniture bawaan ya, namun furniture bawaan itu membutuhkan banyak biaya pada pembongkarannya dan pada pemasangannya. Kemudian meskipun tidak diperlukan lagi ataupun sudah berubah desain trennya, 쉽게 교체하거나 철거하기 어렵다는 단점이 있습니다. Ya, mempunyai kekurangan yang sulit untuk dibongkar ataupun diganti secara mudah. Seperti itu. 이러한 단점에도 불구하고 고품질의 빌트인 가구는 실내 인테리어와 조화를 이루며 깔끔하고 현대적인 느낌을 주기 때문에 더욱 인기가 많아지고 있습니다. menjadi banyak, 인기, diminati, 더욱 lebih, ki 때문에 disebabkan 느낌, perasaan, 현대적인, yang modern, 깔끔하다, bersih, 이루며, mewujudkan, jua, keserasian, wa, dan interior, 실내 bagian dalam built-in gagu furniture bawaan 고품질 kualitas tinggi 불구하고 walaupun 단점 kekurangan iroan yang seperti ini 이러한 단점에도 불구하고 walaupun berkekurangan seperti ini maksudnya walaupun mempunyai kekurangan yang seperti ini 고품질의 built-in 가구는 ya kita penggal dari partikel subjek furniture bawaan yang kualitas tinggi atau furniture bawaan yang berkualitas tinggi itu disebabkan memberikan perasaan yang modern dan bersih untuk mewujudkan keserasian dan interior bagian dalam gedungnya tadi. Makanya 더욱 인기가 많아지고 있습니다. Makanya lebih menjadi banyak diminati. 최근에 지은 아파트에 고급스럽고 실용적인 빌트인 가구가 많이 설치되고 있는 것도 이 때문입니다. Inilah sebabnya 설치되고 있는 dipasang, 많이 banyak. 많이 설치되고 있는 banyak dipasang 빌트인 가구, furniture bawaan 실용적인 yang praktis, 고급스럽고 berkualitas tinggi. 아파트, apartemen, 지은 아파트, apartemen yang dibangun 최근에 pada baru-baru ini. Jadi inilah sebabnya money banyak dipasang. Jadi inilah sebabnya banyak dipasang furniture bawaan yang praktis dan berkualitas tinggi pada apartemen yang dibangun pada baru-baru ini. 또한 최근에는 가구뿐만 아니라 에어컨, 전기 오븐, 식기세척기 등의 가전제품도 빌트인으로 제공되어 더욱 편리하고 세련된 공간을 제공하고 있습니다. 또한 dan lagi 최근에는 pada baru-baru ini 가구뿐만 아니라 bukan hanya furniture, 에어컨, AC, 전기 oven, oven listrik, 식기세척기, mesin cuci piring, 가전제품 peralatan rumah tangga,
built-in으로 sebagai bawaan 제공되어 disediakan 더욱 편리하고 lebih nyaman 세련된 공간, ruangan yang elegan 제공하고 있습니다. menyediakan. 또한 dan lagi pada baru-baru ini bukan hanya furniture saja, tapi juga menyediakan ruangan yang elegan dan lebih nyaman yang di dalamnya itu disediakan sebagai bawaan, yaitu peralatan rumah tangga juga yang berupa mesin cuci piring, oven listrik, dan AC. 확인해요. mari kita konfirmasi kembali ya 여러분. 가구 연마 작업에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang pekerjaan pengesahan ya, pengesahan furniture seperti itu. Terus bawahnya 가구 도장 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang pekerjaan pemlituran ya, pemlituran furniture. Terus 질문을 전달하는 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi untuk menyampaikan pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilkiah 여러분 yang nomor 1 ini. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Coba, 원목 itu kayu, 재단하다 ini artinya adalah mengukur lalu memotong. Jadi mengukur lalu memotong kayu. Berarti gambar nomor berapa? Jawabannya jelas ya, nomor 2. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음 중 밑줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya kalimat ini yang digarisbawahi itu ya, itu kira-kira yang betul itu kalimat yang mana, yang nomor berapa. Nomor 1 ini betul atau salah. 작업장이 어디 있자고 했어요. Jadi 자고 했어요 itu artinya adalah mengajak untuk ya Yarmun ya. Jadi mengajak untuk ada di mana tempat kerjanya. Jadi kurang cocok ya. Yang betul itu adalah 작업장이 어디 있냐고 했어요. Jadi 있냐고, 냐고 itu menanyakan untuk ya. Jadi 작업장이 어디 있냐고 했어요. Jadi beliau itu menanyakan ada di mana tempat kerjanya. Seperti itu. Jadi salah ya, 자고 했어요 itu salah. Yang betul adalah 있냐고 했어요. Sekarang nomor 2. 언제 퇴근을 했느냐고 했어요. Seperti itu ya. Jadi dia itu menanyakan bahwa ya pulang kerjanya itu kapan, seperti itu. Jadi beliau itu menanyakan bahwa kapan pulang kerjanya, seperti itu ya. Jadi nomor 2 ini kemungkinan betul ya. Ya betul ya ini ya. Oke, jawabannya adalah nomor 2. Nomor 3, 무얼로 먼지를 무얼로 먼지를 떨어다고 했어요. Ini pun salah ya 여러분 ya. Yang betul itu adalah 무얼로 먼지를 떨었냐고 했어요. Seperti itu ya. Jadi yang betul itu adalah 떨었냐고. Seperti ini. Nyaku itu menanyakan bahwa ya. Jadi beliau itu menanyakan bahwa telah membersihkan debu dengan menggunakan apa, seperti itu. Jadi ini salah. nomor 4, 몇 시에 점심을 먹으라고 했어요. Ini pun juga salah ya, Bun ya. Ini pun juga salah. Jadi yang betul itu adalah nomor 4. Ini adalah seperti ini ya, Bun ya. 몇 시에 점심을 먹었냐고. Ya, jadi 먹었냐고 했어요. Seperti itu. Ya, tulisnya gini. Ya. Ya,
며칠 점심을 먹었냐고 했어요. Dia itu menanyakan bahwa makan siangnya itu pada jam berapa. Seperti itu. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 almacen 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke pinggan ya. Pinggan itu adalah kolom kosong ini. Oke. Sekarang mukje humi isoso ya mukje itu adalah kayu ya kayunya so itu sebab ada lekukan lubangnya kata hum itu adalah lekukan lubang itu maka potiro humul titik alur lubangnya itu dengan menggunakan poti itu adalah dempul ya jadi kira-kira jawabannya nomor berapa nomor 1 passoyo Passoyo itu artinya adalah menggali ya punya. Di materi kita kalau passoyo itu biasanya pasangannya dengan kata tang ya tang itu artinya adalah tanah ya tang itu tanah tangel passoyo artinya adalah menggali tanah ya jadi tangel pada itu menggali tanah jadi nomor 1 tidak cocok ya nomor 2 mewosoyo itu artinya adalah mengisi ya mengisi alur lubang ya jadi mengisi alur lubang dengan menggunakan dempul jadi mengisi alur lubang humul mewosoyo itu arti lainnya adalah mendempul ya mendempul jadi ini artinya potiro humul mewosoyo artinya adalah mendempul dengan menggunakan dempul oke jawabannya adalah yang nomor 2 ya pun nomor 3 tulosoyo di materi kita tulosoyo itu pasangannya itu dengan kata kumong itu artinya adalah lubang ya kumong seperti ini jadi kumongel tulosoyo itu artinya adalah melubangi lubang jadi kita artinya adalah melubangi kumongel tulosoyo itu artinya adalah melubangi jelas salah nomor 4 manderosoyo itu membuat alur lubang jelas nggak cocok ya jadi yang betul itu adalah mukje umi soso papan kayunya itu sebab ada alur lubangnya makanya potiro humel mewosoyo mengisi alur lubangnya atau mendempul dengan menggunakan dempul oke 정답은 2번입니다 sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang apa? Seperti itu. Mari kita bahas. 재단을 맞은 목재 채소를 봐라. 레인더 색깔이 더 선명하게 보이도록 하는 작업입니다. 작업 itu pekerjaan. Jadi kita artikan pekerjaan yang melakukan supaya terlihat secara lebih jelas warna catnya dengan cara mengoleskan gesso pada papan kayu yang telah selesai diukur dan dipotong itu namanya apa? Nomor 1 도장 작업 itu adalah pekerjaan pengecatan. Nomor 2 연마 작업, pekerjaan pengasahan atau pekerjaan menghaluskan. Nomor 3, 선반 작업 itu adalah pekerjaan membubut ya, membubut. Nomor 4, 포장 작업 itu adalah pekerjaan pengemasan atau pembungkusan atau pengepakan. Jadi jawabannya itu apa? Jawabannya adalah yang nomor 1 ya Bun ya. Jadi pekerjaan pengecatan. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 jadi bacalah artikel berikut kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini ya 여러분. Mari kita bahas. 빌드인 가구는 특정 공간에 맞추어 제작된 가구로 옷장과 수납장, 책장 등이 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. Built-in gagu itu adalah furniture bawaan itu ada berupa meja belajar, lemari penyimpanan, dan lemari baju sebagai furniture yang diproduksi atau furniture yang dibuat sesuai pada ruangan tertentu. 공간을 효율적으로 활용할 수는 있지만
Jadi kita itu also itu kita itu bisa memanfaatkannya secara efisien ruangannya. Cuman akan tetapi 설치와 철거 비용이 많이 들고 membutuhkan banyak biaya bongkar dan pasangnya. Kemudian 교체가 어렵다는 단점이 있습니다. Kemudian mempunyai kekurangan yaitu sulit untuk penggantiannya atau sulit untuk diganti. 이러한 단점에도 불구하고 최근에는 인기가 많아져서 가전제품도 빌트인으로 제작되고 있습니다. Jadi 이러한 단점에도 불구하고 itu walaupun ya. Jadi walaupun juga pada kekurangan yang seperti ini, maksudnya itu walaupun mempunyai kekurangan yang seperti ini, kemudian 최근에는 baru-baru ini 인기가 많아져서 itu sebab menjadi banyak peminatnya, makanya 가전제품도 perabot rumah tangga pun 빌트인으로 제작되고 있습니다. Itu dibuat atau diproduksi sebagai built-in atau sebagai bawaan. Sekarang kita artikan pilihannya atau opsinya itu yang betul itu yang nomor berapa, yang sama dengan artikelnya itu yang nomor berapa. Nomor 1, built-in 가구는 설치하기가 쉽습니다. Jadi furniture bawaan itu mudah untuk diinstal atau mudah untuk dipasang seperti itu ya. Jadi furniture bawaan itu mudah sekali untuk dipasang. Jelas ini salah ya punya, padahal itu sulit untuk dipasang. Nomor 2, built-in 가구는 furniture bawaan 쉽게 교체할 수 있습니다. itu bisa diganti secara mudah. Jadi furniture bawaan itu bisa diganti secara mudah, padahal sulit sekali diganti ya. Jadi kurang cocok ini. Nomor 3, built-in 가구는 요즘 별로 인기가 없습니다. Jadi furniture bawaan, ya kita penggal dari partikel subjek, furniture bawaan akhir-akhir ini itu agak tidak ada peminatnya. Jadi furniture bawaan akhir-akhir ini itu agak tidak ada peminatnya, padahal akhir-akhir ini itu banyak sekali peminatnya ya punya ini ya punya. Jadi nomor 3 ini salah, tidak sesuai. Jadi nomor 1, 2, 3 itu tidak sesuai, jawabannya jelas nomor 4. built-in 가구는 ya furniture bawaan 공간을 효율적으로 사용하게 해줍니다. Jadi furniture bawaan itu melakukan. Jadi kita artikan itu membantu itu ya. Furniture bawaan itu membantu, relnya di sini ya. Furniture bawaan itu membantu ruangan untuk bisa digunakan secara efisien. Seperti itu. Jadi jawabannya yang betul adalah yang nomor 4. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 오후에는 무슨 작업을 해야 돼요? 도색 작업을 해야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 오후에는 ya pada siang hari nanti 무슨 작업을 해야 돼요? Harus bekerja apa? Seperti itu. Lalu yang wanita menjawab 도색 작업을 해야 돼요. Jadi harus bekerja 도색. 도색 itu adalah mewarnai atau pewarnaan ya. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 sampai nomor 3 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 문음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, opsi pertama, 네, 그라인더가 있어요. Ya, ada gerinda tangan.
Ya, ada gerindra tangan. Nomor 2, 네 그라인더를 써봤어요. Ya, saya sudah mencoba menggunakan gerindra tangan. Atau kita artikan itu adalah, ya, saya pernah menggunakan gerindra tangan. Nomor 3, 아니요, 그라인더가 잘 돼요. Jadi tidak, gerindra tangannya itu bisa digunakan dengan baik gitu ya, maksudnya itu 잘 돼요 itu bagus, atau gerindranya atau gerindra tangannya itu bagus, atau gerindra tangannya itu bisa digunakan dengan baik. Nomor 4, 아니요, 그라인더가 가벼워요. Jadi tidak, gerindra tangannya itu ringan, seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya di nomor 2 ini, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 그라인더를 사용해 봤어요? 1. 네, 그라인더가 있어요. 2. 네, 그라인더를 써봤어요. 3. 아니요, 그라인더가 잘 돼요. 4. 아니요, 그라인더가 가벼워요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분, 그라인더를 사용해 보았어요. Jadi, apakah sudah mencoba menggunakan gerindra tangan, atau kita artikan tuh, apakah sudah pernah menggunakan gerindra tangan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya nomor berapa ya 여러분? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 네, 그라인더를 써봤어요. Ya, saya sudah mencoba menggunakan, atau ya, saya sudah pernah menggunakan gerindra tangan. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. Opsi pertama, 두통이 있어요. Ada 2 tong. Nomor 2, 창고에 있어요. Ada di gudang. Nomor 3, 지금 바르고 있어요. Jadi sekarang sedang mengoleskannya, atau sekarang sedang membalurkannya. Nomor 4, 아궁 씨한테 있어요. Jadi ada di saudara Agung. Maksudnya itu ada di saudara Agung. Sekarang nomor 3 kita dengarkan di sininya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 페인트가 얼마나 있어요? 1. 2통 있어요. 2. 창고에 있어요. 3. 지금 바르고 있어요. 4. 아궁 씨한테 있어요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 페인트가 얼마나 있어요. Jadi paint itu cat ya. Catnya itu ada seberapa ya. Catnya ada seberapa. Jadi jawabannya itu nomor berapa? Catnya itu ada seberapa. Jadi jawabannya adalah nomor 1. 두통이 있어요. Ada 2 tong. Seperti itu. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan, atau sebagai kata yang berhubungan. Opsi pertama, 알겠어요, 그렇게 할게요. Saya mengerti. Saya akan melakukannya seperti itu. Nomor 2, 알겠어요. Saya mengerti. 거의 다 돼요 가요. 거의 itu hampir ya. Hampir pergi jadi semua. Jadi hampir pergi jadi semua. Jadi kita artikan itu adalah hampir semuanya selesai gitu ya ya. Jadi hampir pergi jadi semua, kita artikan hampir semuanya selesai. Nomor 3, 좋아요, baik. 지금 작업 중이에요. Sekarang saya sedang bekerja, atau sekarang saya tengah mengerjakannya, atau tengah bekerja. Terus nomor 4, 좋아요, baik. 작업을 빨리 끝낼게요. Jadi baik, saya akan menyelesaikan pekerjaan secepatnya.
Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya yang nomor 4, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 마스크 꼭 쓰고 스프레이를 뿌리세요. 1. 알겠어요. 그렇게 할게요. 2. 알겠어요. 거의 다 되어가요. 3. 좋아요. 지금 작업 중이에요. 4. 좋아요. 작업을 빨리 끝낼게요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 마스크 꼭 쓰고 스프레이를 뿌리세요. Jadi mutlak ya, mutlak gunakanlah masker ya, kemudian semprotkanlah, seperti itu ya. Jadi mutlak gunakanlah masker lalu semprotkanlah. Kalau ada orang ngomong seperti itu berarti jawabannya nomor berapa ya 여러분 ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 알겠어요. 그렇게 할게요. Saya mengerti, saya akan melakukannya seperti itu. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 여자는 왜 창고에 갑니까? Jadi wanita ini ya, kenapa dia itu pergi ke gudang? Ya nomor 1, 페인트를 갖다 놓으려고. Jadi Ryoko itu berniat untuk ya, dia itu berniat untuk membawa cat ya, maksudnya itu dia itu berniat untuk, kata-kata bisa dia itu membawa, bisa mengembalikan ya, dia itu berniat untuk mengembalikan cat. Nomor 2, 페인트를 가져오려고. Jadi dia itu berniat untuk membawa datang cat. Nomor 3, 작업 도구를 갖다 놓으려고. Dia itu berniat untuk membawa peralatan kerja, atau dia itu berniat untuk mengembalikan peralatan kerja. Nomor 4, 작업 도구를 가져오려고. Jadi dia itu berniat untuk membawa datang peralatan kerja. Cepat nomor 5 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (5번) 여자는 왜 창고에 갑니까? 작업한 후에 뚜껑을 안 닫아둬서 페인트가 좀 굳었어요. 한번 봐요. 아, 너무 굳어서 새 페인트를 가져와야겠네요. 제가 창고에 가서 가져올게요. 빨간색 한 통이랑 흰색 한 통 가져오면 되죠? 네, 그러면 될 것 같아요. 전 작업 도구를 준비해 놓을게요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 작업한 후에 뚜껑을 안 닫아두어서 페인트가 좀 굳었어요. Jadi setelah bekerja, itu sebab ya, sebab saya itu tidak menutup tutupnya ya, setelah bekerja sebab saya tidak menutup tutupnya, 페인트가 좀 굳었어요. Makanya catnya itu sedikit mengeras ya, kata 좀 ini sedikit bisa juga diartikan memperhalus kalimat di depannya. Lalu catnya mengeras. 한번 봐요. Coba saya lihat sekali. Coba saya sekali melihatnya. 너무 굳어서. Sebab sangatlah mengeras gitu ya. 새 페인트를 가져와야겠네요. Ya. Pastinya harus membawa datang cat yang baru. Seperti itu. Jika 창고에 가서, saya akan pergi ke gudang. Lalu 가져올게요. Saya akan membawa datang kembali gitu ya. 빨간색 한 통이랑 흰색 한 통 가져오면 되죠. Ya, boleh jika membawa datang satu tong yang warna putih dan satu tong yang warna merah kan? Seperti itu. 네, 그러면 될 것 같아요. Ya, dengan begitu sepertinya kok boleh, seperti ya. Jadi dengan begitu sepertinya kok oke, seperti itu.
전 작업 도구를 준비해 놓을게요. 전 itu singkatan dari kata 저는 ya. 저는 ya saya akan mempersiapkan peralatan kerjanya. Sekarang nomor 5 ya 여러분, wanita ini itu kenapa dia tuh pergi ke gudang? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 2 ya 여러분. 페인트를 가져오려고. Jadi dia itu berniat untuk membawa datang cat. Seperti itu. Oke 여러분, sekarang kita sudah sampai di bab 42. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 43. Ya, tetap ikutin channel Kujin Gamri Official. Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian. Semoga videonya bisa bermanfaat. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.